merenungkan firman. Terutama kami mau berbicara tentang Kau adalah Allah yang sesungguhnya senantiasa berbicara kepada setiap kami, supaya kami juga boleh mengerti dan mencoba sebenarnya selalu bertanya apa yang sedang Tuhan ajarkan melalui apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau juga berbicara kepada setiap kami melalui renungan kami pada saat ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, saudara-saudara, jadi tema kita adalah Allah yang berbicara. Ya, nah, next kita melihat mengenai wahyu umum dan wahyu khusus. Tetap jelas menunjukkan Allah berbicara kepada manusia, karena bayangkan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Allah tidak berbicara kepada kita, bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah? Manusia yang terbatas, apalagi kita yang sudah jatuh dalam dosa, tidak mungkin bisa mengerti siapa Allah kalau Allah bukan Allah yang mewahyukan dirinya dan apa yang Allah hendak kita lakukan. Karena itu Alkitab jelas menunjukkan Allah berbicara kepada manusia ya, bahkan Allah bisa secara langsung berbicara kepada umatnya melalui nabi dan sebagainya. Nah, biasanya apa yang Allah nyatakan dapat dibagi menjadi wahyu umum, dan wahyu umum berarti diberikan kepada semua manusia, dan wahyu khusus yang hanya diberikan kepada umatnya, ya, sehingga kita kemudian akan melihat penyampaian wahyu umum dan wahyu khusus. Pertama-tama, mari kita melihat penyampaian wahyu umum. Nah, saudara, next ya, kita melihat bahwa ternyata sebenarnya tidak harus memakai suara. Melalui ciptaannya sebenarnya alam semesta ini menunjukkan Allah itu sebagai Allah pencipta. Karena memang kita tahu bahwa seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan, maka sebenarnya jangan heran kalau melalui ciptaannya Allah pun sebenarnya berbicara kepada kita. Dan terutama mari kita melihat Mazmur 19 ya, Mazmur 19 ayat 2 sampai 7. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Berarti bukan saja tentang Allah, tetapi juga tentang karya Allah. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Berarti siang dan malam sebenarnya alam itu sedang memberitahu kita tentang Allah, terutama Allah pencipta. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Jadi memang bukannya kemudian matahari berkata, Allah ini Allah pencipta yang mencipta aku, bukan seperti itu. Tidak ada suara yang terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Yang memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya, ya, berbicara tentang matahari yang setiap hari terbit dengan begitu gembiranya, dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Saudara, ini menekankan bahwa melalui penciptaan, tapi ini hanya bisa melalui wahyu umum, termasuk melalui penciptaan atau ciptaan Tuhan, hanya bisa menunjukkan Allah sebagai Allah pencipta. Karena kalau kita melihat nama Allah yang muncul, saudara, ada di ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah. Allah itu adalah terjemahan dari Elohim. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 1 ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 3 yang menunjukkan penciptaan secara keseluruhan, berbeda nanti dengan Kejadian 2 dari ayat 4 sampai 25 yang memfokuskan kepada penciptaan dan relasi Allah dengan umatnya. Maka perhatikan saudara, nama Allah yang dipakai itu berbeda. Di dalam Kejadian 1, nama Allah yang dipakai LAI hanya menyebutkan Allah, 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 ya, dan itu adalah terjemahan dari Elohim. Sedangkan nanti mulai dari Kejadian 2 dari ayat 4, maka yang muncul adalah Tuhan Allah. Masih ada Allahnya, tetapi ditambahkan Tuhan di depannya. Dan kata Tuhan, semua huruf besar adalah terjemahan dari Yahweh.
Kenapa Alkitab memberitahukan kita nama Allah yang berbeda-beda, mau menekankan sebenarnya aspek Allah yang berbeda. Elohim menekankan dia sebagai Allah kita, tetapi Yahweh menekankan dia sebagai Allah dari umatnya. Allah yang mengadakan perjanjian dengan umatnya dan Allah yang menyelamatkan umatnya. Nah, kembali lagi kepada Mazmur 19, maka di ayat 2 langit menceritakan kemuliaan Elohim. Berarti langit bisa membawa kita mengerti adanya Allah pencipta. Tapi alam tidak bisa membawa kita mengerti Allah penebus. Karena itu memang wahyu umum sebenarnya hanya bisa sampai membawa kita mengenal dia sebagai Allah pencipta. Tetapi wahyu umum bukan hanya disampaikan melalui ciptaan, melalui alam semesta. Next kita melihat ya, Paulus mengatakan di dalam Roma 1 bahwa ternyata kebenaran Allah sudah Allah letakkan di dalam hati manusia. Karena itu saya bacakan Roma 1 ayat 18 sampai 21. Roma 1 dari ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Berarti sebenarnya di dalam hati manusia, Allah sudah menunjukkan kalau ada Allah pencipta. Ya, karena itu Paulus mau mengatakan manusia itu tidak ada alasan. Ya, bahkan ada kebenaran-kebenaran yang Allah sudah nyatakan di dalam diri manusia. Sayangnya kebenaran ini manusia tindas dengan kelaliman. Ya, jadi kita melihat bahwa Allah bisa menyatakan melalui ciptaan, Allah bisa melalui kebenaran, tapi Allah juga bisa berbicara secara lebih spesifik melalui mimpi misalnya ya. Karena itu mimpi tidak hanya Allah berikan kepada umatnya. Kalau kita tahu pada zaman Yusuf misalnya ya, Tuhan memberikan melalui mimpi kepada Firaun tentang kelaparan yang akan terjadi selama 7 tahun. Bahkan di dalam cerita Yusuf kita tahu juga Tuhan memberikan mimpi kepada juru minuman dan juru roti. Sehingga Allah bisa berbicara tentang siapa dirinya, tapi bukan sebagai Allah penebus, sebagai lebih ke arah Allah ya, yang Allah yang berkuasa, Elohim yang berkuasa atas langit dan bumi kepada Firaun, kepada Nebukadnezar misalnya di dalam Daniel pasal 2 tentang kerajaan-kerajaan yang akan datang. Ya, di mana nanti ada Babel, kemudian ada Persia, kemudian ada Yunani dan ada Romawi melalui mimpi Nebukadnezar yang kemudian ditafsirkan oleh Daniel. Sehingga ini adalah cara-cara Allah menunjukkan wahyu umumnya. Sekali lagi, wahyu umum bisa membawa orang untuk mengerti Allah sebagai Allah pencipta, sebagai Allah maha kuasa yang berhak atau berkuasa atas seluruh bumi, tetapi tidak sebagai penebus. Karena itu kita melihat ya Allah bisa melakukan seperti itu, tapi bukan itu saja. Karena itu next kita melihat Allah juga berbicara melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah. Nah, itu yang sering sekali mungkin kita tidak sadari ya, bahwa melalui apapun yang terjadi dalam sejarah sebenarnya Allah sedang berbicara, baik kepada manusia maupun kepada kita yang adalah umatnya. Saya tunjukkan misalnya apa yang jelas Alkitab katakan. 10 tulah sebenarnya diberikan supaya orang Mesir dapat mengetahui bahwa Allah adalah Yahweh. Jadi sebenarnya itu juga ada nuansa wahyu khususnya. Ya, tetapi juga sebenarnya mau secara umum menyatakan kedahsyatannya. Karena itu saya bacakan misalnya Keluaran 7 ayat 1 sampai 5. Keluaran 7 ayat 1 sampai 5.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang kubuat di tanah Mesir. Allah akan mengeraskan hati Firaun supaya apa? Supaya 10 tulah bisa diberikan. Kalau Firaun menjadi lembut hatinya dan langsung membiarkan umat pergi, berarti kan umat tidak tahu atau orang Mesir tidak tahu siapa Yahweh. Tapi hati-hati ya saudara, Allah mengeraskan hati Firaun bukan berarti hati Firaun yang lembut dikeraskan, tapi sebenarnya mau menekankan Allah membiarkan Firaun terus mengeraskan hatinya. Ayat 4, bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, orang Mesir akan mengetahui aku adalah Yahweh apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Jadi Allah mau menunjukkan kepada orang Mesir dan bahkan kepada seluruh dunia akan kuasa dan kedahsyatannya. Dia yang adalah Yahweh Allah Israel. Karena itu sebenarnya saudara, jangan heran bahwa 10 tulah itu mencuatkan nama Yahweh yang tadinya tidak dikenal. Bahkan orang Israel sudah sebagai keturunan Abraham sudah tidak tahu bahwa namanya adalah Yahweh. Karena itu Musa perlu bertanya siapa nama Allah. Tapi karena peristiwa ini nama Yahweh mencuat menjadi sangat terkenal. Karena itu 40 tahun kemudian orang-orang Kanaan masih ya mengingat apa yang Allah lakukan di Mesir. Bahkan ratusan tahun kemudian orang Filistin masih mengingatnya. Ya, karena itu kita bisa melihat bahwa melalui peristiwa yang terjadi dalam sejarah, Allah juga sedang berbicara kepada manusia. Dalam hal ini ya, maka kita harus melihat juga pandemi yang secara global yang sudah 2 tahun ini, sesungguhnya Allah juga sedang berbicara kepada semua manusia melalui pandemi tersebut ya, bukan hanya kepada orang percaya. Nah, kita juga bisa melihat misalnya penyeberangan Sungai Yordan. Saudara, Allah Israel dengan sengaja menunjukkan penyeberangan Sungai Yordan pada waktu sungai itu meluap. Karena kalau tidak sebenarnya Sungai Yordan itu sempit ya saudara. Kalau saudara yang pernah ke Israel, Sungai Yordan mungkin lebarnya itu cuma 30-an meter. Walaupun sangat panjang. Sungai Yordan itu dari Galili sampai Yudea jadi 20-an kilo. Tapi lebarnya cuma berapa puluh meter ya, 30 meter. Tapi kalau meluap tentu saja bisa sampai kedalaman 3 meter lebih dan meluap sampai misalnya 1 kilo ya daerah banjirnya. Karena itu Tuhan sengaja membawa Israel menyeberang pada saat Sungai Yordan meluap dan itu adalah cara Allah berbicara kepada orang Kanaan. Karena itu tidak mengherankan setelah orang Israel menyeberangi Sungai Yordan, saya bacakan Yosua 5 ayat 1. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat Sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air Sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel. Saudara tahu nggak kenapa sebenarnya langsung kurang semangat? Tawar hati. Nah, untuk itu kita harus mengerti di dalam dunia kuno, ya, saudara. Dunia kuno itu menganggap jika dua kerajaan bertempur, tujuan utama bertempur adalah Allah-Allahnya. Karena itu dengan menyeberangi Sungai Yordan, pada saat sebenarnya Sungai Yordan tidak dapat diseberangi, dimengerti Allah Israel sudah mengalahkan Allah Sungai Yordan. Dan Allah Sungai Yordan adalah Baal, Allah utama Kanaan. Karena itu kenapa seluruh Kanaan langsung tawar hati. Jadi melalui penyeberangan itu Allah berkata kepada orang Kanaan, aku sudah mengalahkan kamu. Dan bahkan sebenarnya kalau kita berbicara tentang 10 tulah ya saudara-saudara, terutama sebenarnya Allah sedang menunjukkan kalau dia menghukum Allah-Allah Mesir. Karena terutama sebenarnya tulah itu adalah ditujukan pada Allah-Allah Mesir.
Saya tunjukkan ayatnya, misalnya Keluaran 12 ayat 12. Keluaran 12 ayat 12, Allah berkata, sebab pada malam ini aku akan menjalankan anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Jadi 10 tulah itu sebenarnya menunjukkan Allah sebenarnya memberikan hukuman kepada Allah Mesir. Dan orang kuno mengerti itu yang terjadi. Sehingga melalui peristiwa-peristiwa sejarah, Allah juga sedang berbicara kepada manusia, ya, dan itu pun bisa merupakan wahyu umum. Jadi saudara, kita melihat ya betapa Allah itu menyampaikan wahyu umum dalam berbagai cara, melalui ciptaannya, melalui kebenaran yang Allah letakkan di dalam hati manusia, melalui mimpi, dan kemudian juga melalui peristiwa-peristiwa sejarah. Nah, ada persamaan sebenarnya penyampaian wahyu umum maupun wahyu khusus, karena itu kita sekarang melihat penyampaian wahyu khusus, walaupun tentu saja ada tambahannya di dalam wahyu khusus atau ada perbedaannya. Karena itu next kita melihat penyampaian wahyu khusus. Nah, wahyu khusus Tuhan terutama disampaikan melalui firman Tuhan atau apa yang kita kenal sebagai Taurat Tuhan, ya, keseluruhan perjanjian lama dan tentu saja sekarang juga perjanjian baru, firman Tuhan itu sebenarnya Allah sedang menyampaikan wahyu khususnya. Saudara-saudara, wahyu khusus terutama tentu saja disampaikan kepada umatnya saja, karena memang yang membaca Alkitab itu adalah umatnya. Karena itu kalau kita kembali kepada Mazmur 19 tadi, ya, maka kita melihat dengan sengaja nama Allah itu muncul di dalam konteks yang berbeda. Balik lagi, saya tunjukkan ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah. Langit menceritakan Elohim, kemuliaan Elohim. Tapi Taurat disebut bukan Taurat Elohim, tetapi Taurat Tuhan, Taurat Yahweh. Karena itu coba kita lihat ayat 8 sampai 19. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Tuhan, sekali lagi, semua huruf besar itu adalah terjemahan dari nama Yahweh. Yahweh adalah nama pribadi dari Allah, menunjukkan dia adalah Allah umatnya. Jadi Taurat, firman, disampaikan hanya kepada umatnya. Karena itu kalau kita mau mengenal Tuhan, kita harus mengerti Taurat, atau sebenarnya kata Taurat itu berarti instruksi, ajaran. Keseluruhan PL dan PB itu adalah firman Tuhan, itu adalah ajaran Tuhan. Ya, sehingga kalau kita mau mendapatkan wahyu khusus dan untuk bisa mengenal Allah kita sebagai Allah penebus, maka hanya bisa melalui wahyu khusus, saudara, ya. Dan terutama sebenarnya wahyu khusus pertama-tama disampaikan melalui firman. Tapi bukan hanya firman, melalui peristiwa-peristiwa sejarah tentu saja, ya, harus melalui juga peristiwa-peristiwa sejarah. Karena itu 10 tulah yang sama itu bukan hanya supaya orang Mesir mengetahui bahwa aku adalah Yahweh. Kalau saya bacakan di dalam Keluaran 10 ayat 1 dan 2, ya, saya bacakan Keluaran 10 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mukjizat yang kubuat ini di antara mereka. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mukjizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh. Ya, sehingga kita melihat melalui peristiwa sejarah pun Tuhan sedang menunjukkan kepada umatnya siapa dia sebagai Yahweh. Nah, supaya kemudian peristiwa-peristiwa itu bisa ditafsirkan dengan baik, saudara,
Tuhan biasanya memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang apa yang akan dia lakukan, ya, supaya kemudian umat bisa mengerti apa artinya ketika Tuhan melakukan ini. Karena itu kita melihat misalnya Yosua 3 ayat 13 berbicara ketika mereka mau menyeberangi sungai Yordan, ya, Yosua 3 ayat 13. Yosua 3 ayat 13 saya bacakan. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Jadi sebelum Tuhan kemudian menghentikan aliran sungai Yordan, Tuhan sudah mengatakan terlebih dahulu apa yang terjadi. Supaya apa? Supaya umat kemudian mengetahui bahwa Tuhanlah yang melakukannya, ya, supaya kemudian mereka menjadi percaya bahwa Allah mereka adalah Allah yang sanggup berperang bagi mereka misalnya, ya, sehingga dengan demikian kita melihat juga wahyu khusus bisa melalui peristiwa-peristiwa sejarah di mana Allah berbicara kepada umatnya. Kemudian kita melihat next, ya, masih berbicara tentang wahyu khusus. Nah, tentu saja juga melalui mimpi dan penglihatan kepada para nabi, ya. Kita tahu bahwa nabi-nabi sering sekali mendapatkan penglihatan, ya. Allah sering sekali berbicara. Yesaya misalnya mendapatkan penglihatan Allah duduk di atas tahtanya dan serafim-serafim, kemudian makhluk-makhluk surgawi bernyanyi kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Melalui mimpi misalnya kita bisa melihat, ya, Daniel banyak mendapat mimpi mengenai apa yang Allah nubuatkan untuk masa depan dan sebagainya. Dan memang cara Allah terutama berbicara kepada nabi itu adalah melalui mimpi dan penglihatan. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama tentu saja kita tahu tidak semua orang mempunyai fungsi nabi. Tapi ini kemudian berubah sejak Pentakosta. Karena itu saya mau supaya kita lihat sedikit kisah 2 berbicara tentang Pentakosta, karena ada sesuatu yang sangat menarik, ya. Kita tahu bahwa Petrus mengutip nubuat dari Yoel. Karena itu saya bacakan kisah 2 dari ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anaknya laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, di sini coba kita lihat, ya, terutama di ayat 17, dikatakan anak laki-lakimu dan perempuan akan bernubuat. Nah, dalam hal ini kita orang Kristen sering sekali salah mengerti, seakan-akan nubuat itu hanyalah prediksi masa depan. Tapi sebenarnya kata nubuat berarti apa yang disampaikan Nabi, tidak harus berupa prediksi. Apapun yang disampaikan Nabi yang adalah firman Tuhan itu adalah nubuat. Jadi nabi biasanya bernubuat, dan ingat mereka biasanya mendapatkan penglihatan dan mimpi. Sekarang sejak Pentakosta, kata Petrus, ya, apa yang sudah dinubuatkan Yoel itu tergenapi. Sekarang semua orang percaya akan bernubuat, mendapat penglihatan dan mimpi. Itu adalah fungsi kenabian. Dan ini menunjukkan, saudara, bahwa sejak Pentakosta semua umat Allah mempunyai fungsi nabi, menyampaikan firman Tuhan, ya, mengerti firman, mendapatkan penglihatan dan nabi, dan bernubuat menyampaikan firman Tuhan. Karena itu kan kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Kisah 1 ayat 8, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, fokuskan kamu akan menjadi saksiku, ya, menjadi saksi, menyampaikan firman tentang Kristus. Karena itu saudara, sekarang Allah bisa berbicara melalui semua orang percaya. Karena sekarang semua orang percaya berfungsi sebagai nabi, bukan menjabat sebagai nabi, tetapi berfungsi sebagai nabi.
Ya, jadi wahyu umum bisa melalui mimpi dan penglihatan kepada para nabi, dan sejak Pentakosta sebenarnya mau digambarkan kita semua mempunyai fungsi nabi menyampaikan firman Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama ketika mereka masih ada imam, maka sebenarnya Allah juga berbicara melalui imam besar yaitu dengan Urim dan Tumim. Ulangan 28 ayat 30 menyatakan seperti ini. Ulangan 28 ayat 30. Oh, kelihatannya ini ternyata ayat yang saya berikan ternyata salah ya. Saya lupa deh ulang. Tapi maksudnya sebenarnya memang melalui Urim dan Tumim ya Allah sebenarnya bisa berbicara ya, dan kita sering sekali misalnya Daud ya bisa bertanya melalui Imam Abiatar misalnya ya, sehingga kita bisa melihat, itu ternyata saya pasti salah di dalam memberikan ayatnya ya. Kemudian kita melihat tentu saja yang paling penting juga adalah melalui pribadi dan karya Yesus Kristus ya. Jadi melalui itu kita melihat bahwa Allah juga berbicara sehingga wahyu khusus bisa diberikan, dan terutama yang tidak dilakukan mengenai wahyu umum adalah melalui Yesus Kristus dan melalui firman Tuhan, dan tentu saja juga melalui imam besar di dalam perjanjian lama. Nah, jadi itu adalah bagaimana wahyu umum dan kemudian wahyu khusus dinyatakan. Nah, tentu saja yang menarik perhatian kita adalah bagaimana cara Allah berbicara kepada umat sekarang. Ya, next kita melihat cara Allah berbicara kepada umat sekarang. Nah, saudara, kita harus melihat bahwa Allah tetap berbicara kepada kita umatnya melalui wahyu umum dan wahyu khusus. Ya, jadi melalui umum alam ini terus berbicara selama bumi ini masih ada, alam masih akan terus berbicara, ya. Dan kita pun juga bisa misalnya mengerti apa yang Allah berikan melalui peristiwa-peristiwa sejarah. Ya, peristiwa sejarah bisa memberikan kita wahyu umum. Tetapi peristiwa sejarah juga bisa membawa kita juga lebih mengenal Allah penebus kita ya, sehingga apa yang tadi kita katakan kebanyakan sebenarnya tetap Allah pakai ya, melalui ciptaan, melalui sejarah, melalui mimpi, itu juga adalah sesuatu yang masih bisa terjadi ya, dan tentu saja kita juga bisa melihat bahwa melalui Alkitab ya, itu adalah bagian yang tetap sangat penting ya, terutama kalau kita berbicara tentang wahyu khusus. Tentu saja kalau kita mau mengenal Allah sebagai penebus, kita harus mengerti apa yang Allah katakan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Cuman saudara, Allah tidak lagi memberikan tambahan wahyu khusus kepada kita. Jadi wahyu khusus kita ya memang hanya ada melalui Alkitab ini ya, tidak ada lagi tambahan. Nah, itu yang membuat kita agak sulit menafsirkan bahkan apa yang Allah mau katakan kepada gerejanya melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bukan berarti melalui peristiwa Allah tidak lagi berbicara, saudara. Allah masih berbicara. Cuman sekarang kita perlu menafsirkan secara hati-hati ya. Kalau di dalam Alkitab kan ketika misalnya Allah sudah membuatkan terlebih dahulu bagaimana kerajaan utara akan dihancurkan oleh Asyur, bagaimana kerajaan selatan harus akan dihancurkan oleh Babel karena dosa-dosa mereka, sehingga ketika nanti kerajaan utara dihancurkan dan kerajaan selatan dihancurkan, umat bisa tahu bukan berarti Allah mereka kalah perang, tetapi bahwa dalam murkanya Allah kemudian membiarkan mereka dibunuh, membiarkan mereka dibuang supaya apa? Supaya mereka bertobat. Tapi kan sekarang tidak ada lagi. Nah, saya percaya pandemi, apalagi peristiwa besar seperti pandemi, pasti Allah sedang berbicara. Baik kepada manusia secara umum maupun kepada kita umat Tuhan. Cuman kita mau tidak mau menafsirkan secara hati-hati karena kita memang tidak persis tahu
Tapi saya rasa melalui prinsip-prinsip Tuhan kita dapat menduga ya. Ini bisa menjadi peringatan sebagai peringatan atau sebagai hukuman, karena menurut saya ya apa yang terjadi adalah manusia sekarang dengan teknologi yang begitu canggih semakin dan semakin berpikir manusia tidak butuh Allah. Karena itu Allah mau menunjukkan betapa rapuhnya manusia. Virus yang tidak terlihat oleh kasat mata membuat gempar seluruh dunia yang katanya begitu hebat dan teknologinya begitu canggih. Dan itu menunjukkan, itu adalah cara Allah menunjukkan kepada kita, hai manusia, betapa rapuhnya kamu. Betapa kamu itu sebenarnya hanya diciptakan dari debu, ya. Dan ini saya rasa adalah salah satu yang saya percaya merupakan apa yang Allah mau katakan kepada seluruh manusia. Nah, mungkin secara khusus kepada kita orang-orang percaya, Allah juga mau sebenarnya mengajarkan kita lebih bergantung kepada Tuhan. Karena memang pandemi ini tidak hanya menyerang orang tidak percaya, kita tahu banyak sekali orang percaya yang juga meninggal, bahkan di awal-awal pandemi di Jakarta saja cukup banyak pendeta yang meninggal. Dan ini adalah cara Allah juga berbicara kepada kita untuk semakin sebenarnya menyadari betapa kita membutuhkan Tuhan misalnya. Ya, tetapi menurut saya di dalam pandemi ini kita pun juga masih dapat melihat pemeliharaan Allah yang sangat luar biasa. Misalnya saudara, bukan kebetulan pandemi terjadi ketika teknologi sudah siap untuk kita bisa berkomunikasi melalui Zoom. Bayangkan nggak kalau 10 tahun yang lalu terjadi pandemi? Benar-benar kita tidak bisa beribadah karena Zoom tidak bisa dipakai, belum ada teknologi itu. Tapi sekarang Zoom sudah bisa dipakai dan kita melihat begitu pandemi ada, saya rasa 1-2 minggu kemudian hampir seluruh gereja di seluruh dunia beribadah melalui Zoom. Ya, sehingga menurut saya itu menunjukkan anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Dan Allah sedang mau mengatakan kepada kita, jangan khawatir, aku tetap adalah Allah yang memelihara. Ya, sehingga dengan demikian kita juga bisa melihat melalui peristiwa itu Allah tetap berbicara, cuman sekali lagi kita perlu menafsirkan secara hati-hati karena Allah tidak dengan jelas seperti kalau peristiwa-peristiwa sejarah keselamatan dalam Alkitab di mana Allah memberikan secara detail apa yang Allah kerjakan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, karena itu next kita melihat tanggung jawab kita. Bagaimana supaya kita itu bisa mengerti. Nah, saudara, karena Allah adalah Allah yang berbicara dan terus berbicara kepada manusia, dan kita adalah umatnya, maka kita perlu belajar mengerti apa yang Allah sedang ajarkan kepada kita. Nah, saudara, kita harus mengerti bahwa tidak ada yang namanya kebetulan. Karena itu sebenarnya selain tadi kita melihat firman Tuhan, ya, maka kita harus mengerti bahwa Allah itu selalu, saudara, selalu berbicara kepada kita melalui apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun mungkin secara bersama. Ayub, di dalam kitab Ayub, ya, Elihu kemudian mengatakan Allah sebenarnya terutama berbicara melalui penderitaan kita. Karena itu mari kita melihat Ayub 33, ya, mari kita melihat Ayub 33. Ayub 33 saya bacakan ayat 19. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar-kobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Jadi penderitaan itu kata Elihu adalah teguran Tuhan kepada kita. Ya, jadi kita melihat bahwa Allah terutama berbicara melalui penderitaan kita. Memang bisa itu adalah teguran Tuhan, bisa itu adalah pembentukan Tuhan, tapi sebenarnya di sini mau mengatakan melalui kesulitan dan terutama sebelum melakukan melalui kesulitan, walaupun bukan hanya kesulitan, sebenarnya melalui hal-hal yang positif pun Tuhan juga sedang berbicara kepada kita. Cuman kita manusia biasanya lebih berfokus ketika Tuhan berbicara melalui penderitaan kita.
Karena itu kita harus mengerti ini adalah salah satu sarana bagaimana Allah berbicara kepada kita melalui penderitaan kita. Next, kita kemudian melihat, tentu saja berarti kita perlu mengenal Allah dan prinsip-prinsip kebenarannya dalam Alkitab. Dengan kita mengerti prinsip Alkitab, sering sekali sebenarnya Allah sudah memberikan jawaban untuk keputusan yang harus kita ambil. Saya berikan contoh yang sangat sederhana ya. Saudara, Alkitab mengajarkan kalau kita itu sebenarnya tidak boleh menikah dengan orang tidak percaya. Allah itu cuma memberikan satu syarat saja untuk pernikahan, harus sesama orang percaya. Sehingga kalau misalnya kita tertarik ya, kita belum menikah dan kita tertarik kepada orang tidak percaya, boleh nggak atau perlu nggak kita berdoa, Tuhan apakah dia adalah calon pasanganku? Bagi saya tidak perlu dan jangan berdoa bertanya apakah dia adalah calon pasangan kita, karena jawabannya sudah jelas bukan. Yang bisa kita doakan adalah berdoa supaya dia menerima Tuhan terlebih dahulu, baru kemudian setelah dia menjadi orang percaya, baru kita boleh berdoa, Tuhan apakah mungkin dia adalah calon pasanganku? Tidak, sebelum dia tidak percaya. Karena Alkitab sudah jelas mengatakan orang percaya tidak boleh menikah dengan orang tidak percaya. Ya, sehingga sering sekali sebenarnya melalui prinsip kebenaran firman Tuhan, Tuhan itu sudah berbicara kepada kita. Saya berikan contoh yang lain misalnya. Mazmur 15 ayat 4 mengatakan seperti ini. Coba kita lihat ya. Mazmur 15 ayat 4. Mazmur 15 ayat 4. Bagian akhir, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, ini berbicara tentang orang benar ya, adalah orang yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Sehingga berdasarkan prinsip kebenaran Tuhan ini, misalnya kita itu ada kontrak dengan perusahaan, tetapi ketika kontrak itu belum selesai, kita sekarang mendapatkan tawaran yang jauh lebih menggiurkan. Dan kita kemudian bergumul, Tuhan apakah boleh aku menghentikan, membatalkan kontrak yang dulu? Oke lah kalau harus bayar penalti, atau aku harus tetap menyelesaikan kontrakku dulu. Nah, menurut saya prinsip Alkitab mengajarkan kita tidak boleh menghentikan kontrak kita yang belum selesai itu. Lain kalau pihak sana yang mau menghentikan. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya dan kalau kita mau melakukan menurut prinsip Tuhan, kita tidak boleh melakukan. Orang percaya adalah yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Kita tidak boleh memutuskan berdasarkan yang mana yang lebih menguntungkan, kita harus memutuskan berdasarkan apa yang benar. Jadi sebenarnya saudara, melalui ketika kita mengenal siapa Allah kita dan prinsip-prinsip kebenarannya, Allah itu sering sekali sudah berbicara dan memberikan petunjuk kepada kita apa yang harus kita lakukan. Sayangnya sering sekali, pertama kita tidak mengerti apa yang menjadi prinsip kebenaran Tuhan, dan kedua, kalaupun kita tahu kita tidak mau membayar harganya. Kita mau memilih apa yang menguntungkan kita misalnya. Ya, karena itu kita perlu mengenal Allah dan prinsip kebenarannya dan tentu saja harus mau membayar harga untuk melakukannya. Dan kemudian kita perlu selalu bertanya kepada Allah apa yang sedang Ia ajarkan atau sampaikan kepada kita melalui semua peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Ya, jadi apapun yang terjadi, termasuk misalnya pandemi ini, atau ketika Allah kemudian mengambil orang-orang yang kita kasihi, ya, kita perlu bertanya, Tuhan, apa yang sedang Engkau ajarkan? Karena sebenarnya kita harus percaya dengan apa yang Paulus katakan misalnya di dalam Roma 8 ayat 28 ya, betapa semuanya adalah untuk kebaikan orang percaya. Karena itu ya kita melihat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Dan sering sekali kita lupa membaca terusannya ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi rupanya terutama sebenarnya hal-hal yang kita tidak inginkan, itu juga adalah Allah lakukan untuk kebaikan kita, terutama membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya, sehingga kita kemudian perlu bertanya kepada Allah apa yang sedang Ia ajarkan. Nah, karena itu saya kemudian memberikan kita tips ya cara kita berespon. Next ya, kita melihat cara kita berespon dan saya memakai singkatan accept supaya mudah ya. Jadi kalau ini yang kita sebut akrostik, yaitu misalnya huruf pertama membentuk sebuah pola ya, supaya dengan lebih mudah kita kemudian bisa mengingatnya. Nah, pertama-tama saudara accept ya, tadi saya sudah baca 8 ayat 28. Kita harus bersedia menerima apapun yang Allah berikan. Saudara, kita harus percaya bahwa Allah itu baik dan apapun yang Dia lakukan walaupun adalah hal-hal yang buruk, itu adalah dalam kebaikannya. Karena itu jangan kemudian kita menjadi pahit hati ya, tetapi kita harus belajar menerima walaupun mungkin tidak mudah bagi kita untuk menerima. Nah, saudara, bagaimana kalau tidak mudah bagi kita menerima? Nah, Alkitab memberikan banyak contoh. Kita curhat dan bahkan menunjukkan kecewaan dan bahkan kemarahan kita berani jujur kepada Tuhan ketika kita kecewa dan marah kepada Tuhan. Jangan pendam, saudara, ketika kita kecewa atau marah. Marilah seperti pemazmur, seperti tokoh-tokoh Alkitab, kita berani jujur ya. Dan dengan kita jujur, kita curhat kepada Tuhan, nanti kita bisa menerima atau belajar untuk menerimanya dengan lebih baik. Saudara, kalau kita melihat pelajaran atau apa yang terjadi pada Ayub mah bisa menerima dengan baik hanya pasal 1 dan 2. Mulai pasal 3, Ayub mengeluh kepada Tuhan. Dia terus bertanya, Tuhan, ya, mengapa engkau menjadikan aku targetmu, dan mengapa engkau melakukan semua itu? Kan Ayub terus bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan melakukan? Teman-teman Ayub kemudian marah kepada Ayub karena melihat bahwa Ayub kecewa dan marah kepada Tuhan. Tapi anehnya, Tuhan itu membela Ayub daripada teman-teman Ayub. Tuhan mencela teman-teman Ayub yang membela Tuhan, mengatakan mereka tidak mengatakan yang benar tentang diri Allah seperti Ayub. Berarti Tuhan lebih berkenan ketika Ayub dengan berani, dengan jujur bertanya dan bergumul dengan Tuhan bahkan di tengah kekecewaan dan kemarahannya. Berarti itu yang memang Tuhan mau kita lakukan. Jadi saudara, ayo kita harus belajar menerima, dan kalau awalnya kita tidak bisa menerima, maka kita ayolah berani curhat kepada Tuhan, mengutarakan segala isi hati kita. Ya, karena dengan demikian maka kita bisa lebih menyelesaikan sebenarnya kekecewaan dan bahkan kemarahan kita dengan lebih baik daripada kita memendamnya. 1 Timotius 6 ayat 6 saya bacakan. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, ya. Rasa cukup. Jadi kalau kita itu bisa menerima, ya, kita bisa menerima apa yang Allah kerjakan, walaupun itu mungkin adalah hal-hal yang buruk, maka ibadah itu menjadi sangat penting atau sangat berguna. Jadi yang pertama adalah accept. Kita harus menerima sesulit apapun. Kita harus belajar menerima, walaupun mungkin ini menjadi pergumulan yang tidak mudah. Kedua, confession. Kita harus mengakui apa? Mengakui bahwa sebenarnya kita sering sekali memang tidak mengerti apa yang Allah kerjakan, dan mengakui bahwa percaya bahwa apa yang Allah lakukan sebenarnya adalah untuk kebaikan, ya. Kejadian 50 ayat 20, Kejadian 50 ayat 20. Nah, di sini sebenarnya Yusuf kemudian
Tahu nggak saudara kenapa Yusuf tidak pernah pahit hati? Dari seorang yang adalah anak emas, umur 17 tahun dijual sebagai budak, tetapi di rumah Potifar dikatakan bahwa dia elok parasnya dan manis sikapnya. Dan menurut saya berarti dia tidak pernah sakit hati. Kenapa? Karena dia mengerti sekali bahwa semuanya itu terjadi dalam kedaulatan Tuhan, ada rencana Tuhan. Tentu saja Yusuf sudah mendapatkan mimpi sebelum dia dijual, sehingga dia kemudian dapat menerka bahwa dengan dijualnya dia ke Mesir itu adalah karena Tuhan sedang menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Kan itu dia bisa berkata begitu kepada saudara-saudaranya, Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Mengakui Allah adalah Allah yang berdaulat. Mengakui bahwa ada rencana Allah yang indah dalam hidup kita, kalaupun kita tidak mengerti. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan seperti ini ya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Saya bacakan, dan ini sebenarnya ayat yang saudara kenal dengan baik ya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, kita harus mengakui, oke Tuhan, aku tidak mengerti. Tapi aku percaya bahwa ada tujuan Tuhan yang indah dalam hidupku melalui peristiwa yang menyakitkan aku ini. Jadi kita harus bukan saja menerima, tapi harus mengakui bahwa ada rencana Allah yang indah. Kita harus mengakui bahwa banyak hal yang Allah lakukan memang kita tidak bisa mengerti, tetapi dengan iman kita percaya bahwa itu adalah untuk kebaikan kita dan ada rencana Allah yang indah. Karena memang C berikutnya, kita harus mengakui Tuhan berkata, Yesaya 55 ayat 8, rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanku bukan jalanmu. Saudara, kita harus mengerti bahwa sering sekali pemikiran kita itu berbeda dengan pemikiran Tuhan. Apa yang kita pikir baik dan karena itu kita minta kepada Tuhan, ternyata bagi Tuhan itu bukan yang terbaik dan karena itu dia tidak berikan. Karena apa? Karena kita hanya melihat dari perspektif yang sangat temporal untuk kesenangan dan kebahagiaan kita saat ini. Tuhan melihatnya dari kekekalan. Bagaimana supaya peristiwa-peristiwa itu lebih membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saudara, kita harus mengerti bahwa ada rencana yang berbeda antara rencana Allah dengan rencana kita. Allah itu maunya supaya kita lebih menyerupai Kristus dan kita harus mengakui kita biasanya menjadi lebih baik ya, karakter kita diasah, kita jadi lebih sabar, kita jadi lebih matang misalnya melalui penderitaan. Dan karena itu kenapa Tuhan membiarkan banyak penderitaan terjadi kepada kita. Karena kalau tidak melalui penderitaan kita tidak menjadi dewasa. Kita tidak menjadi orang yang lebih siap dipakai oleh Tuhan. Karena itu sebenarnya Tuhan sering sekali sebenarnya mengajarkan kita. Ulangan 8 ayat 2-3 berbicara tentang ada tujuan Tuhan memberikan mana kepada umatnya. Saya bacakan Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan banyak memberikan pencobaan untuk mengetahui apakah kita mau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi dia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya, jadi saudara, ya kita harus mengerti bahwa rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Karena itu kenapa Tuhan banyak sekali memberikan ujian dan pencobaan di dalam hidup kita.
Tapi kemudian juga enjoy. Di dalam segala kesulitan ya dan penyangkalan yang Tuhan Yesus mau kita lakukan di dalam mengikuti Dia, bukan berarti tidak ada kenikmatan. Allah kita adalah Allah yang mau supaya kita menikmati hidup ini. Dan terutama sebenarnya saudara, kenikmatan yang terbesar adalah relasi. Manusia sering salah berpikir kenikmatan terbesar adalah kemewahan, tapi tidak benar. Kenikmatan yang terutama adalah relasi, karena itu kenapa hukum utama Allah adalah kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Nah, saya mau menunjukkan ayat yang menunjukkan betapa Allah kita adalah Allah yang memberikan juga kenikmatan di dalam ciptaannya. Coba kita lihat Kejadian 2 ayat 9. Kejadian 2 ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Lihat ya, Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon yang menarik dan yang baik. Saudara, yang menarik dan yang baik bukan sinonim. Yang baik itu misalnya untuk pertumbuhan manusia, menarik adalah untuk kenikmatan manusia. Karena itu kenapa Tuhan menumbuhkan berbagai macam buah. Coba kita lihat ya, buah yang kita kenal. Warna apa saja ada, bentuk apa saja ada, dan rasa yang berbeda-beda. Buah ada yang bulat, lonjong, ya, warnanya bisa hijau, kuning, ada yang bersisik, ada yang bersih dengan segala macam rasa. Karena ternyata Tuhan mau supaya kita menikmati. Tuhan bisa saja menciptakan kita seperti seekor kera yang hanya perlu makan pisang. Tapi kan Tuhan tidak. Tuhan memberikan kita berbagai macam jenis sayuran dan buah-buahan supaya kita dapat menikmati. Sekarang coba kita lihat 1 Timotius 6 ayat 17 ya, 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat 17. Saya bacakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudara, di tengah-tengah kesulitan hidup ini, kita bisa menikmati Allah. Kita bisa menikmati orang-orang yang mengasihi kita dan yang kita kasihi. Saudara-saudara seiman yang saling mendukung dalam doa dan menguatkan. Karena itu ya, cara kita berespon juga tetap menikmati apapun yang sebenarnya sudah Allah berikan kepada kita. Dan kemudian portion, P adalah portion, bagian. Nah, setiap kita sebenarnya sudah ada bagian yang Allah berikan. Karena itu kalau kita melihat ya, Mazmur 16 ayat 5, Mazmur 16 ayat 5, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Saudara, setiap kita sudah mempunyai bagian masing-masing. Supaya kita dapat sebenarnya lebih menerima apapun yang Allah izinkan terjadi, ya, ayolah jangan iri hati kepada bagian orang lain. Setiap kita mempunyai pekerjaan baik yang berbeda yang Allah mau kita lakukan. Dan Allah memberikan setiap kita bakat, talenta, kemampuan yang berbeda, kekayaan yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, karena Allah mempunyai tujuan masing-masing di dalam hidup kita. Karena itu kita kemudian harus berani bersedia menerima bagian kita. Tidak usah iri hati kepada orang. Lagi pula saudara ya, mungkin kadang-kadang kita tidak tahu, Allah itu akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap kita dengan standar yang berbeda. Kepada yang diberi lebih, Tuhan akan tuntut lebih. Karena itu kita melihat misalnya orang ya, hamba yang diberikan 5 talenta menghasilkan 5 talenta, yang diberikan 2 talenta menghasilkan 2 talenta, Tuhan memberikan pujian yang sama. Tuhan tidak berkata kepada yang diberikan 2 talenta, kenapa kamu tidak menghasilkan 5? Tidak. Yang diberi 2 hanya dituntut 2. Kita bisa
melihat misalnya Yakobus 3 ayat 1 ya, saya mau mengingatkan mengenai tadi bahwa kita semua akan dituntut dengan ukuran yang berbeda. Yakobus 3 ayat 1, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Guru tentu saja diberi anugerah dan pengenalan akan Tuhan yang lebih, dan karena itu akan dituntut lebih. Nah, terakhir, ayolah setelah kita bisa menerima semuanya, kita bersyukur ya. Percaya bahwa Tuhan melakukannya untuk kebaikan kita. Karena itu di dalam apapun yang terjadi, marilah kita bersyukur. Di tengah-tengah kesedihan pun kita seharusnya bersyukur ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bahkan ketika hal yang buruk terjadi, kita perlu bersyukur karena pasti ada rencana Allah yang indah di dalam kehidupan kita, bahkan melalui peristiwa-peristiwa yang menyakitkan ya. Sehingga ini adalah cara kita berespon supaya kita bukan saja bisa menerima apa yang terjadi, tetapi kita kemudian dengan merespon secara benar, kita lebih bisa belajar apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui segala sesuatu yang terjadi. Oke, sekarang saya berikan kesempatan untuk boleh bertanya. Oke. Terima kasih Bu Ina untuk penyampaian materi yang sudah kita dengarkan bersama-sama ya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang tibalah kita sama-sama memasuki Q&A ya. Kita akan saya buka kesempatan, silakan Bapak Ibu langsung saja yang mau tanya ya, bisa langsung open mic dan kemudian silakan tanya ya. Atau kalau mau yang pakai chat ya silakan bisa ketikkan di kolom chat ya pertanyaannya seperti apa. Nah, nanti dari host akan coba bantu untuk bacakan. Itu ya. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau mulai silakan. Yuk. Ada? Malam Nawati, malam Pak Rusli. Ya, silakan Ibu Susana. Saya mau tanya Urim dan Tumim itu apa ya? Nah, sampai sekarang memang para ahli tidak tahu Urim dan Tumim itu apa. Ya, jadi imam itu ada baju efodnya, dan di baju efodnya ada kantong yang berisi Urim dan Tumim. Dan melalui Urim dan Tumim, seorang imam, terutama imam besar, bisa bertanya kepada Tuhan. Karena itu kenapa umat kalau ada pertanyaan, mereka bisa bertanya dan langsung sepertinya ada jawaban. Nah, cara bekerjanya nggak tahu. Sampai sekarang para ahli tidak tahu seperti apa. Ada yang mengatakan Urim dan Tumim, yang satu mungkin sisinya ada, setiap Urim dan Tumim itu ada sisi ya dan tidak. Jadi kalau dua-duanya ya berarti Tuhan menjawab ya. Ya, kalau dua-duanya tidak, Tuhan menjawab tidak. Karena itu biasanya umat itu bertanya melalui kalimat. Misalnya Daud ya, ketika orang Kehila dikepung oleh Filistin, Daud bertanya, Tuhan, apakah aku akan maju dan Tuhan akan memberikan kemenangan? Dan Tuhan mengatakan majulah, berarti yang ada adalah jawabannya ya. Tapi memang sampai sekarang para ahli tidak persis tahu Urim dan Tumim itu bagaimana cara kerjanya. Tapi itu adalah alat yang Tuhan berikan kepada para imam untuk bertanya kepada dia. Jadi sebenarnya umat itu terutama melalui imam besar, kalau melalui imam besar bertanya melalui Urim dan Tumim, pasti ada jawabannya. Terima kasih Bu Ina. Oke. Iya, silakan Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan. Siapa? Silakan langsung. Ada? Siapa lagi? Silakan. Oh, mengenai Urim dan Tumim tadi saya katakan Ulangan 28 ayat 30 ternyata memang salah, Keluaran 28 ayat 30. Jadi saya salah ketik ya. Nah, sekarang saya tunjukkan ya. Keluaran 28 ayat 30.
Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan. Dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Ya, Harun tentu saja adalah imam besar. Jadi ini adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada imam besar. Jadi imam besar bisa bertanya kepada Tuhan mewakili umat. Ya, jadi sorry bukan Ulangan 28 ayat 30 tapi Keluaran 28 ayat 30. Oke, selanjutnya masih ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu sekalian. Yuk, mari kita boleh bertanya mungkin melalui pergumulan kita ya, secara khusus mungkin waktu mau mengerti apakah Tuhan bicara kepada saya melalui peristiwa secara khusus. Silakan Bapak Ibu bisa tanya. Oke, ini ada di kolom chat ya. Coba saya bacakan dari Pak Joni ya. Sebentar. Pak Joni bertanya Bu Ina, saat ini bagaimana kita bisa mengetahui jawaban Tuhan atas doa kita? Nah, dalam hal ini sering sekali ya memang kalau Tuhan itu bisa menjawab 3 hal ya, bisa mengatakan ya, bisa mengatakan nanti, atau bisa mengatakan tidak. Nah, mungkin kalau langsung ya kita akan bisa tahu ya, oh oke, jawaban Tuhan ya. Sekarang dari mana kita mengetahui misal jawaban Tuhan itu nanti atau tidak? Ya, jadi dalam hal itu memang pada akhirnya itu harus tergantung kepekaan kita kepada Tuhan ya. Jadi apakah kita kemudian terus mendoakan hal yang sama? Menurut saya kalau itu adalah hal yang penting ya kita terus doakan. Sampai kelihatannya memang Tuhan sudah menjawab dengan pasti, apakah ya atau tidak sudah Tuhan jawab dengan pasti, ya dengan demikian kita tidak usah lagi berdoa ya. Contohnya misalnya kita melamar pekerjaan ya, jawaban Tuhan apa ya apa enggak ya tergantung ketika kita sudah menerima surat apakah menerima atau menolak ya berarti jawaban Tuhan sudah jelas ya, sehingga kemudian kita bisa mengerti bahwa itu sudah dijawab baik ya atau tidak. Tapi kemungkinan itu adalah sesuatu yang akan kita terus doakan. Misalnya keselamatan keluarga kita belum percaya, kita berdoa dan sering sekali Tuhan tidak menjawab dengan cepat. Nah, menurut saya kita terus berdoa, tapi kadang-kadang Tuhan mungkin menyuruh kita jangan lagi berdoa. Ya, bukan soal keselamatan. Katakanlah kita sakit parah. Dari mana kita tahu kita masih terus berdoa kesembuhan? Atau sudah waktunya berdoa, sudah tahu bahwa kita tidak akan sembuh, dan bahwa sekarang waktunya berdoa supaya kita bisa menjalankan detik-detik terakhir itu dengan memuliakan Tuhan. Nah, biasanya Tuhan yang akan memberikan kepekaan, ya. Ya, jadi Tuhan yang akan memberikan kepekaan. Jadi ya, kalau itu sudah soal kepekaan kita kepada Tuhan dan pengalaman kita dengan Tuhan, ya. Jadi dalam hal itu bisa Tuhan kemudian memberi kita kesadaran bahwa apa yang kita doakan itu tidak akan terjadi. Ya, dan sekarang kita mengubah doa kita misalnya. Tapi memang sekali lagi itu tergantung kepekaan kita terhadap Tuhan. Karena itu menurut saya kita harus belajar mengenal Allah dan firman-Nya. Kalau yang sudah jelas firman-Nya seperti apa, sebenarnya kita sudah tahu jawabannya, itu tergantung kita mau. Tapi kalau yang bukan soal salah dan benar seperti mendoakan kesembuhan orang yang kita kasihi misalnya, nah itu benar-benar adalah kepekaan kita, apakah kita mau jujur bergumul dengan Tuhan misalnya. Oke, terima kasih Bu Ina. Saya mungkin ingin melanjutkan sedikit aja Bu, berkaitan dengan yang doa ini, yang orang sakit ini Bu ya. Saya pernah di dalam pelayanan itu justru terbalik Bu. Dia minta doanya adalah bukan mau sembuh, tapi minta cepat pulang. Tapi doanya enggak pulang-pulang gitu ya. Nah, jadi di dalam kaitan seperti ini, apakah misalkan doa minta, ya misalnya saya doakan supaya cepat pulang itu juga Alkitabiah ya Bu ya, enggak apa-apa ya berarti.
Nggak apa-apa, karena kan memang ya, karena kan kita tahu kita orang Kristen juga pasti akan mati ya, dan kadang-kadang kita tidak tega melihat seorang yang kita kasih itu berada di dalam penderitaan, dan kita sudah berdoa Tuhan menyembuhkan, tapi kan Tuhan tidak juga menyembuhkan. Jadi ya itu adalah satu opsi yang masuk akal ya. Oh Tuhan, apakah berarti memang aku sudah tidak akan sembuh? Karena saudara, kita harus tahu bahwa detik-detik terakhir kita itu harus sebenarnya juga menjadi kesaksian yang sangat penting ya. Kita kan seharusnya menjadi saksi Tuhan bukan saja ketika kita sehat, tetapi menghadapi yang perjalanan terakhir. Dan itu bisa menjadi kesaksian yang sangat berkuasa. Kalau di dalam kesakitan kita tetap bisa bersyukur dan menguatkan saudara-saudara seiman kita, bahkan mungkin orang-orang yang tidak percaya melihat kita dan kemudian ingin tahu kok bisa dia itu seperti itu. Kan itu jangan hilangkan kesempatan itu, ya, sehingga kita kemudian tidak meminta Tuhan mempersiapkan diri menghadapi perjalanan terakhir itu, kan sangat penting sebenarnya. Baik, Bu Ina, makasih untuk penjelasannya. Ini di kolom chat ada sini ada 2 pertanyaan yang masuk. Pertama dari Pak Budiono ya. Pak Budiono bertanya, Bu Ina, pada masa sekarang fungsi nabi bisa dijelaskan lagi Kak Bu, yang diucapkan firman yang sudah ada atau hal yang baru? Thanks. Fungsi nabi tentu saja mengucapkan firman yang sudah ada. Kita kan tidak boleh mengucapkan firman yang berbeda dengan apa yang Allah katakan, dan tidak ada firman yang baru, tidak ada wahyu khusus yang baru. Ya, jadi prinsip Allah itu semuanya sudah ada, doktrin-doktrin Allah sudah diberikan, sehingga tidak mungkin kita menambahkan ya. Bahkan kan ada peringatan tuh tidak boleh menambahkan, dan kita juga seharusnya tidak mengurangi. Kan itu saya baca, dan ini bukan kebetulan, itu ada di akhir kitab Wahyu, karena itu coba saya bacakan ya. Wahyu 22 dari ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus ini, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Berarti kita tidak boleh mengurangi dan menambahkan. Memang ini lebih khusus berlaku bagi kitab Wahyu, tapi bukan kebetulan kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir. Karena itu para ahli biasa mengatakan ini adalah peringatan Tuhan untuk tidak menambahkan dan tidak mengurangi firman Tuhan. Ya, prinsip Tuhan tidak pernah berubah. Aplikasinya bisa beraneka ragam dan bisa berbeda dari satu zaman ke zaman, tapi prinsip firman Tuhan tidak mungkin berubah. Ya, karena itu kita seharusnya hanya mengajarkan yang adalah kebenaran firman. Iya, baik, terima kasih Bu Ina untuk penjelasannya. Mungkin bagian ini saya ingin juga coba saya melihat di beberapa tahun terakhir ini ya, beberapa tahun mungkin sebelum pandemi juga sudah pernah terjadi berkaitan dengan fungsi kenabian. Itu ada orang-orang yang misalnya dalam pelayanan itu bertanya karena mereka berjumpa ada beberapa misalkan orang-orang Kristen yang mulai misalnya yang menyampaikan firman Tuhan, dia merasa bahwa seorang anak kecil itu dikasih maksudnya dari firman Tuhan gitu ya, bisa menyampaikan firman Tuhan. Yang disampaikan juga firman Tuhan, tetapi itu anak kecil ya, dia base dari nuts-nya itu juga berkaitan dengan ya anak-anak juga akan diberikan begitu ya. Bagaimana Bu berkaitan dengan hal ini? Mungkin bisa bantu. Kalau menurut saya anak kecil pasti menyampaikan cuman sejauh seorang anak bisa mengerti ya. Jadi saya sih juga setuju kalau seorang anak kecil jadi pengkhotbah begitu kan. Alkitab tidak pernah loh ya. Di dalam Alkitab umur seorang imam misalnya melayani adalah umur 30, dan bukan kebetulan Tuhan Yesus mulai melayani umur 30 tahun. Ya, jadi dalam hal ini, dan Paulus juga mengatakan orang yang baru menjadi orang Kristen misalnya tidak seharusnya menjabat jabatan gereja.
Ya enggak? Karena apa? Karena perlu dulu dibuktikan imannya ya. Jadi saya rasa kalau seorang anak misalnya memang diberikan luar biasa pintar berbicara sehingga kemudian dia pintar berkhotbah, tapi saya rasa kedewasaan rohaninya seharusnya ya bukan kedewasaan rohani seorang dewasa ya. Karena itu kita harus hati-hati dengan fenomena-fenomena seperti itu. Kita harus mengambil prinsip Alkitab. Ya. Oke Bu, terima kasih penjelasan yang sangat jelas, tegas ya. Jadi kembali, ini ada pertanyaan berikutnya Bu dari Bapak Rahmat. Ada orang yang taat baca firman Tuhan, taat doa, dan lain-lain. Tapi karakternya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ada yang sebaliknya. Bagaimana Bu tentang hal ini? Apa teologinya yang salah? Nah, dalam hal itu sebenarnya pertama-tama ya, aktivitas agama belum tentu menunjukkan kerohanian yang benar. Ya, karena itu kita tahu aktivitas agama orang Farisi dan ahli Taurat luar biasa dan Tuhan Yesus mengatakan mereka adalah orang munafik. Karena itu aktivitas agama belum tentu mencerminkan dia adalah orang yang benar. Sebenarnya kalau kita melihat buah yang paling tidak bisa dipalsukan adalah buah Roh Kudus. Karena itu sebenarnya karakter yang paling mencerminkan apakah kita adalah orang-orang yang percaya. Tapi bukan berarti orang yang karakternya tidak benar pasti bukan orang percaya, tidak juga ya. Tapi semakin seharusnya yang kita lihat adalah apakah ada perubahan setelah dia menjadi orang percaya. Karena di dalam anugerah umumnya Allah memberikan kita juga modal karakter yang berbeda-beda ya. Jadi ada orang yang kecil memang udah saleh, udah baik, udah sabar, udah apa. Ada yang misalnya dari dulu Tuhan memberikan karakter yang agak berbeda, cepat meledak dan sebagainya. Jadi jangan bandingkan orang yang satu dengan orang yang lain karena anugerah yang Allah berikan itu berbeda. Dan anugerah Allah juga ada anugerah umum dan anugerah khusus. Jadi orang tidak percaya pun bisa merupakan orang yang sangat sabar. Yang perlu kita bandingkan adalah apakah setelah dia menjadi orang Kristen sekian lama ada perubahan dalam karakternya. Kalau tidak, mungkin kita perlu mempertanyakan apakah benar-benar dia memiliki iman yang sejati. Jadi saudara ya, jadi coba kalau dilihat kok orang Kristen tapi karakternya seperti itu. Jangan-jangan walaupun karakternya sekarang masih buruk, sudah lebih baik daripada setahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu sejak dia menjadi orang Kristen. Karena itu sekali lagi, jangan bandingkan yang satu dengan yang lain. Ya, tetapi bandingkan seseorang itu setelah berapa tahun menjadi orang Kristen, apakah sebenarnya dia sudah lebih menyerupai Tuhan Yesus? Apakah kita bisa melihat buah Roh Kudus dalam hidupnya? Oke, baik. Sekarang ada dari Ibu Weni, Bu Ina, yang tanya berkaitan dengan mimpi, Bu. Jadi untuk zaman sekarang ini bagaimana cara kita mengetahui bahwa mimpi itu merupakan cara Tuhan berkomunikasi dengan kita? Demikian tanya. Nah, Tuhan masih tetap bisa memakai mimpi ya. Saya bahkan tahu beberapa orang di mana benar-benar orang itu kemudian mengatakan tadinya Islam misalnya karena mimpi didatangi Tuhan Yesus yang menurut dia adalah Tuhan Yesus ya, cahaya putih akhirnya bertobat. Jadi Tuhan masih berbicara melalui mimpi. Nah, ketika kita bermimpi apakah itu dari Tuhan atau cuman ya sering sekali mimpi itu adalah buah kekhawatiran kita, mungkin ya kita uji apakah kemudian yang dalam mimpi kita itu misalnya sepertinya akan terjadi atau tidak misalnya ya. Karena itu memang itu juga kita tidak ada formula pasti yang mengetahui apakah mimpi itu dari Tuhan atau cuman buah kekhawatiran kita. Mungkin kalau itu merupakan sesuatu yang sepertinya akan terjadi dan kemudian ya coba kita lihat deh ya apakah benar itu kemudian sesuatu yang terjadi. Jadi bagian mimpi ini tetap harus berhati-hati gitu Bu ya, tetap ya. Bagaimana perlu cross check. Mimpi itu kan karena kita khawatir. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya adalah ada pertanyaan kalau hamba Tuhan itu bilang bertemu Tuhan dan mendapatkan penglihatan,
bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menyikapinya? Coba lihat detail yang dikatakan. Ya, Alkitab menggambarkan ketika nabi-nabi berjumpa dengan Tuhan, mereka tersungkur, mereka ketakutan. Yesaya mengatakan, celakalah aku akan binasa. Jadi coba lihat si hamba Tuhan ketika bertemu dengan Tuhan. Kalau dia bisa santai bertemu Tuhan, tepuk pundak Tuhan, ngopi sama-sama, sorry aja saya nggak percaya. Ya, karena kalau bertemu Tuhan, Tuhan itu adalah Allah yang kudus, makhluk-makhluk surgawi yang tidak berdosa saja, seperti serafim yang dilihat Yesaya menutup kedua matanya dengan sayapnya. Jadi orang kalau berjumpa dengan Tuhan seharusnya tidak bisa bersikap santai. Saudara, nanti jangan pikir bahwa di langit baru, bumi baru ketika kita berjumpa dengan Yesus kita bisa santai loh ya. Ingat, Wahyu menggambarkan betapa 24 tua-tua tersungkur menyerahkan mahkota mereka. Allah adalah Allah yang kudus. Nanti di langit baru, bumi baru pun kita akan menyembah Tuhan ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Tidak bisa santai nongkrong bareng-bareng gitu, itu enggak masuk akal. Oke, ya jadi baik Bapak Ibu jemaat sekalian, ya jangan langsung percaya ya. Berarti kesimpulannya kalau ada hamba Tuhan atau siapapun lah ya yang terkenal bilang mendapatkan penglihatan atau apa dan sebagainya, Allah berbicara kepada dia, gitu ya. Harus hati-hati ya. Ini cukup banyak ya pertanyaan yang masuk, tapi saya coba karena masih ada waktu, kita nanti akan stop di jam 8 untuk pertanyaannya. Cuma pertanyaan di chat saya masih banyak. Tapi saya coba bacakan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian pertanyaannya yang belum bisa terjawab, ya mohon maklum juga. Ya nanti mungkin di lain kesempatan ya kita bisa menanyakan kembali ya. Baik, ini berikutnya adalah apakah penglihatan Yesaya dan mimpi Yusuf juga merupakan teofani atau Allah menampakkan diri? Kalau penglihatan sebenarnya berbeda dengan teofani ya. Teofani benar-benar bukan mimpi, bukan penglihatan, tapi melihat. Ya, sehingga semak belukar itu kan bukan penglihatan Musa, tapi benar-benar dia melihat semak belukar yang menyala. Jadi penglihatan dengan teofani berbeda. Teofani adalah penampakan Allah. Jadi penampakan Allah kita itu melihat, bukan penglihatan ya. Jadi dalam hal itu teofani itu berbeda dengan penglihatan. Oke, baik demikian ya yang bertanya pertanyaan tersebut. Semoga bisa sekarang lebih jelas. Baik, ini berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Tristanto ya. Malam, berdasarkan konsep yang dipegang dan dipercaya oleh Bu Ina, lebih ke arah konsep yang sesasionisme atau continuationism. Makasih. Saya rasa itu maksudnya apakah saya percaya ada karunia-karunia yang berhenti atau semuanya masih berlanjut ya, kelihatannya itu maksudnya. Nah, saya percaya bahwa jabatan nabi dan rasul sudah tidak ada. Ya, karena memang sebenarnya inti rasul dan nabi adalah memberikan fondasi untuk gereja, sedangkan kita sekarang semuanya kata Paulus hanya boleh membangun di atasnya, fondasinya sudah diteguhkan atau dibangun oleh para nabi. Dan jadi saya percaya sudah tidak ada lagi rasul dan nabi. Nah, mengenai apakah masih ada karunia menyembuhkan dan sebagainya, ya kemungkinan bisa ada, walaupun saya rasa apa yang kemudian orang lakukan sering sekali bukan menunjukkan karunia itu ya. Saya percaya kalau ada orang mempunyai karunia menyembuhkan, seharusnya dia itu bisa menyembuhkan tanpa harus mengadakan KKR ya. Jadi harusnya dia pergi ke rumah sakit semua ditep, nah langsung sembuh. Nah itu baru namanya dia mempunyai karunia penyembuhan. Tapi sejauh ini mungkin kelihatannya tidak ada ya. Jadi saya yang yakin adalah tidak ada lagi jabatan rasul dan nabi. Fungsinya sekarang semua kita adalah rasul karena sebenarnya arti rasul adalah yang diutus. Jadi dalam arti yang luas kita semua adalah rasul dan kita semua adalah nabi menyampaikan firman Tuhan. Tapi itu fungsi bukan jabatan.
jabatan, ya. Jadi saya yakin jabatan rasul dan nabi sudah tidak ada. Kalau mengenai karunia-karunia ya memang masih sulit ya, karena di satu pihak saya melihat bahwa ada orang yang masih ada karunia lidah, walaupun sering sekali yang dipraktekkan di gereja itu berbeda. Tapi saya tahu ada beberapa orang yang ada karunia lidah, dan saya tahu dia bukan mau memamerkan, karena biasanya orang Injili kalau punya karunia lidah malah nggak berani ngomong dengan orang lain kan, karena akan dicap karismatik lah dan sebagainya. Jadi saya yakin itu terjadi pada dia. Karena itu saya pikir mungkin karunia-karunia itu masih ada, tetapi sering sekali yang dipraktekkan sekarang itu berbeda. Oke, makasih Bu Ina. Ya, saya kira mungkin untuk pertanyaan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada yang tidak bisa ditanyakan. Saya mungkin di lain kesempatan begitu ya. Jadi ini karena waktu sudah jam 8, ya, waktu Q&A saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk rekaman seminar pada malam hari ini, nanti ya Bapak Ibu sekalian kalau mau kembali ya, didalami, kembali didengarkan lagi, ya, karena Tuhan juga kasih tahu kita ya, belajar itu berulang-ulang gitu ya. Jadi supaya kita bisa diingat. Nah, ini kita sudah mendapatkan izin gitu ya dari Bu Ina, boleh dipublikasikan di umum. Jadi nanti akan dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian yang ikut seminar malam hari ini. Nah, silakan kita boleh belajar ulang ya, supaya makin kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Ya, kita ingat ya, paling tidak malam hari ini saya kira tadi apa yang disampaikan itu membuat kita boleh ingat ya, accept ya, itu paling tidak ya, saya harapannya itu ingat gitu ya, accept kita. Tapi nanti intinya seperti apa, kalau mau diulangi silakan nanti bisa lihat di dalam tayangan rekaman ulangnya. Oke, mungkin demikian ya. Halo, ada yang mau? Ada yang panggil?